told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too. Saya mohon maaf ya teman-teman, lama nggak konten 5 bulan. Jadi mohon maaf ya teman-teman karena ada kesibukan yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Kali ini saya akan meliput kolam natural teman-teman. Ya. Kolam natural dengan sistem membran ya. Membran dan sungainya nih teman-teman. Nanti jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita akan berbincang santai. Nah, Gusman, gimana ceritanya bisa dapat proyek ini? Sebenarnya yang berawal dari klien saya sendiri yang menyuruh saya untuk membuat patung patung beton awalnya. Oh iya. Tetapi setelah proses pembuatan itu klien saya juga melihat beberapa portfolio natural pond ataupun natural pool yang pernah saya buat. Akhirnya beliau tertarik. Ya. Akhirnya saya diberikan kepercayaan membuat sebuah natural pool yang cukup besar, bahkan yang paling besar yang pernah saya buat. Ya, itu kalau bisa saya kasih tahu, ini luas kolamnya saja 10 kali 11 meter dengan kedalaman 3 meter. Itu baru satu kolam. Terus kolam yang kedua itu 11 meter kali 7 meter dengan panjang sungai kurang lebih sekitar 45 meter. 45 meter teman-teman. Itu ya. Jadi ini orang asing yang punya ya? Apa join sama orang lokal. Sama orang lokal ya. Konseptornya sebenarnya orang asingnya. Oh. Jadi semacam art directornya. Oke. Teman-teman gila nih teman-teman. Jadi nanti sana ada restoran, di sana ada villa, dan konsepnya ini ke alam ya. Ya, alam. Jadi berangkat dari karena ini juga lokasinya berada di desa. Dan suhunya sangat memungkinkan untuk membuat tropikal. Ya, jadi pemiliknya pun dia senang terhadap suasana hutan, suasana tropikal. Jadi saya juga diberi kebebasan untuk berkarya di sini gitu. Jadi ketika saya dikasih kebebasan, rasa seni saya pun malahan lebih berkembang, lebih nyaman untuk berkarya. Ya. Karena beliau ini seniman teman-teman. Nah, apa sih tantangannya Ji? Atau tantangannya dalam membuat kolam sebesar ini dengan tantangannya kan pasti harus terlihat seperti di alam. Tantangan yang lainnya? Tantangan yang paling besar bagi saya adalah sistemnya. Sistemnya bagaimana ketika menggunakan geomembran. Tetapi mudah-mudahan nanti biar tidak bocor, itu sebenarnya yang paling was-was dari saya. Makanya ini menggunakan 4 lapis dia. 4 lapis, 2 lapis geomembran yang speknya lebih bagus. Terus 2 lapis untuk geotekstil. Karena ini jujur batunya besar-besar sekali. Ya, batunya besar-besar dan proses peletakan batunya pun tidak sembarangan. Jadi memerlukan alat berat. Saya menggunakan crane pada saat proses pembuatan ini gitu. Crane-nya kapasitas berapa nih Kak? Kalau crane kapasitasnya 7,5 ton dia. Oh iya. Ton. Bayar crane-nya aja mahal ya? Ya lumayan. Jadi itu sebanding lah sama kualitas yang nantinya bisa diselesaikan gitu. Kalau batu segede ini diangkat dengan orang nggak bisa ya? Bisa, cuman dia jadinya lama dan proses peletaknya pun nggak maksimal. Misalnya kalau pakai manusia, sekedar ditaruh aja dia, karena untuk menggesernya itu mereka susah. Kalau pakai alat berat mau dibolak-balik berapa kali pun nggak masalah gitu. Jadi karena pada saat proses pembuatan kolam natural ini, proses peletakan batu itu menjadi sebuah kunci agar terlihat natural.
Oke. Nah, rencananya di sini akan diisi koi apa memang hanya untuk water garden, Ji? Water garden aja sih, sebenarnya nanti mungkin owner akan saya sarankan untuk isi koi ya. Diberikan ikan, karena sebuah ekosistem itu kan harus ada ikannya agar nanti nyamuk ataupun anak-anak dari kodok itu tidak bisa berkembang mereka. Benar teman-teman. Jadi teman-teman di rumah pasti takut kalau membuat kolam natural itu nyamuknya banyak. Ya, yang paling bagus untuk menanggulangi anak kodok sama kecebong sama nyamuk itulah ikan nyalian dulu. Iya, ikan nyalian. Kalau bahasa Indonesianya kalau nggak salah ikan ceri. Wadar ada yang bilang, kalau darah. Iya. Itu teman-teman yang kecil-kecil deh. Ya, itu. Nah, untuk pompanya sendiri rencananya ini akan pakai pompa apa saja, berapa, dan sekalian media filternya. Ya, kalau pompa sih rencananya Tiang mau pakai pompa Bosco yang 250 watt, kalau nggak salah itu berapa ribu ya? Iya, 20 ribu ya. Ya, mungkin sekitar 16 sampai 20 ribu kalau nggak salah. Terus media filternya ini sederhana saja karena dia tidak terlalu banyak ada kotoran. Nanti kan soalnya tidak begitu banyak ada ikan, jadi moniaknya pun sedikit dia. Jadi untuk media filter paling nanti pakai jaring nelayan, brush, jet mat sama batu apung saja. Ya, tapi kalau teman-teman nantinya mungkin ada yang berminat membuat natural pond, mau diisi koi, itu speknya pasti berbeda. Misalnya kalau media filternya pun premium, terus sebaiknya dia lebih bagus kalau untuk di kolamnya pakai konkrit dia. Ya, karena di dalam kolam kan nantinya nggak boleh ada terlalu banyak batu dia. Ya. Kalau ini juga termasuk media filter nih kan? Ya. Batu-batu ini kan nantinya dia mengendap di bawahnya itu. Ada beberapa tanaman air ataupun tanaman yang di luar akarnya masuk. Jadi itu kan juga menjadi sebuah media filter alami untuk menyerap amonia. Ya. Jadi teman-teman, kalau menurut saya, kenapa kolam natural itu terlihat lebih jernih? Karena banyak sekali full dikelilingi media filter, baik tanaman airnya, batu-batu yang ditaruh di samping-samping ini. Tapi apapun tetap kuncinya harus di maintenance juga. Maintenance juga. Ada beberapa customer saya kok airnya berlumut, tidak mau jernih, artinya banyak rumai-rumai lumut, karena memang dari awal proses running selama 5 bulan tidak dibersihkan. Itu kan juga bohong gitu. Tetap apapun yang Anda buat, kalau mau hasil maksimal ya memang harus di maintenance, harus dirawat. Harus dirawat. Nah, selanjutnya tadi di batu sudah, media filter sudah, kedalaman sudah, pompa sudah. Nah, apa sih yang kebanggaan membuat kolam ini? Setiap seniman itu biasanya kan harus ada rasa kebanggaan, proud dan lain sebagainya. Kalau di kolam ini apa aja? Yang sebelumnya saya kan sebenarnya sebagai seniman ogoh-ogoh ya. Kebanggaan sebagai seniman ogoh-ogoh pada saat menciptakan sebuah hasil ogoh-ogoh yang maksimal itu beda sama ketika kita membuat natural pool ataupun natural pond. Itu berbeda. Contoh misalnya kalau membuat ogoh-ogoh, kita membuat ogoh-ogoh yang seram, anatomi bagus, terus banyak orang yang juga mengapresiasi, itu sebuah kebanggaan juga dari kita. Tapi kalau ini membuat natural pond, kebanggaan itu nantinya akan timbul ketika semuanya itu sudah berjalan dengan baik, ekosistem sudah berjalan dengan baik, tumbuh-tumbuhan yang kita tanam itu mau hidup, terus dia mau tumbuh secara subur, airnya juga jernih. Yang paling penting ya tidak ada bocor, itu salah jadi satu kunci kesuksesan bagi kita kalau membuat natural ini. Kalau kebanggaannya di sini setelah 2 tahun baru kelihatan ya? Kalau prediksi Tiang sih ya 6 bulan sampai 1 tahun lah. Baru kelihatan ya? Karena dalam proses pembuatan natural itu tidak bisa kita sekarang jadi dinikmati sekarang. Nggak bisa ya? Kalau rumah bisa seperti itu, patung bisa seperti itu, gogo bisa seperti itu. Ini ada proses penghidupan istilahnya. Proses penghidupan pada saat karya itu sudah selesai. Jadi tidak bisa hasil karya senimannya saja, itu ada faktor alam yang juga harus mendukung. Oke, ini juga ya. Woi. Nah, mungkin teman-teman tempat kita duduk sekarang ini adalah sungainya, teman-teman. Tapi sekarang belum running. Belum running. Kurang lebih kalau secara persentase ini berapa persen, Ji?
Kalau ini 80 sampai 85 sih. Teman-teman, Tinggal mantap. sekarang detailing sama penumbuhan tumbuhannya. Jadi teman-teman juga perlu tahu mungkin saya tidak terlalu banyak menggunakan tumbuhan yang dijual di pedagang-pedagang tumbuhan, Ya. karena saya lebih menekankan memang memakai tumbuhan asli dari sungainya. Sungai, Jadi kalau misalnya kayak pakis, terus apa lagi beberapa tumbuhan seperti ini Ya. tidak ada dijual di penjual tumbuhan, saya harus mencarinya langsung di sungai dan harus ditanam di sini, dan itu pun melalui proses. Kalau saya mencari tumbuhan yang sudah ada yang dijual kan itu sudah jadi, sudah tumbuh. Ya. Kalau ini kayak sente terus yang lain-lainnya harus saya potong baru dia mau tumbuh dengan bagus. Oke. Makanya mungkin teman-teman lihat masih gersang. Ya. Ya ini masih beberapa, mungkin di hari yang lalu kalau nggak salah ini saya tanam. Oke. Nanti biasanya teman-teman 1 bulan setelah diisi air, Ya. semuanya akan hijau gitu ya. Ya. Biasanya teman-teman ya. Ya. Oke. Nanti ini juga kalau kolam natural itu juga kita harus ngerti unsur botaninya teman-teman. Bagaimana Ya. pemupukannya, karakteristik tanamannya Ya, kan satu karakter. berbeda ya. Karakter tanaman itu penting sekali kita tahu agar tidak salah menempatkan ataupun memilih jenis tanaman. Iya. Contoh misalnya kalau pakis kan dia kurang bagus di daerah panas, Ya. harus kita ganti pakai tumbuhan lain. Kalau di sini tempatnya dingin, harus kita juga memilih tumbuhan yang bagus tumbuhnya di daerah-daerah dingin. Iya. Itu teman-teman. Dan ketika teman-teman membuat kolam natural, ya harus rajin-rajin trimming tanaman. Ya harus aja. Jangan salah, ketika membuat kolam natural mungkin banyak yang beranggapan biarkan mereka tumbuh secara alami, nanti akan bagus. Itu juga tidak terlalu benar. Kenapa? Karena kolam natural ataupun tumbuhan natural pun perlu proses trimming agar dia tumbuhnya ataupun posisinya bagus pada saat tumbuh. Kalau dibiarkan dia tumbuh secara liar, malah justru nantinya akan menutupi beberapa aksen-aksen batu. Jadi